Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang fisika zat padat, terutama dalam kaitan dengan elektron bebas. Jadi gas elektron bebas, atau di mana elektron dianggap sebagai lautan gas. Jadi model ini dikembangkan oleh Paul Drude tahun 1900. Ini sebenarnya model lama, tapi dia masih bagus dalam artinya dia mengubah atau mempengaruhi pemahaman fisika kita dalam fisika zat padat, terutama dalam elektron ya. Kemudian juga Paul Drude ini fokus dalam atau model FEG ini yang dikembangkan Paul Drude itu membahas atau hubungan antara konduktivitas panas dengan konduktivitas termal yang dimiliki oleh metal. Ini adalah Paul Drude, di mana secara sederhananya gini. Jadi ketika atom berikatan atau metal ya, berikatan dan membentuk isi, anggaplah isi dasarnya adalah kubik ya, di mana elektron dia dapat bergerak bebas di sekitar ini, bergerak acak gitu ya, bergerak acak, di mana hasil akhirnya arus totalnya itu sama dengan 0. Kenapa? Karena masing-masing elektron bergerak acak dan pada akhirnya meniadakan momentumnya secara total ya. Kenapa? Karena momentum ke kanan itu sama dengan momentum ke kiri, ke atas, ke bawah, dan seterusnya. Akhirnya adalah tidak ada arus yang mengalir, tidak ada aliran elektron ya. Kenapa? Karena dia dianggap sebagai gas di dalam kotak ya. Nah, bayangkan sekarang jika ini logam ini diberi beda potensial, di sini diberi muatan positif, kutub positif, di sini kutub negatif. Apa yang terjadi? Akan ada medan listrik. Coba kita ingat-ingat lagi, medan listriknya arahnya kemana? Ke kanan atau ke kiri? Ya. Oke, kita anggap aja lah medan listriknya ke kiri. Ya, apa yang terjadi? Si elektron itu akan bergerak ke kanan karena adanya beda potensial ya. Jadi yang ini positif, yang ini negatif, maka si elektron akan bergerak ke kanan ya. Dengan demikian elektron bergerak ke kanan karena muatan elektron negatif, maka arus itu akan bergerak ke kiri ya. Arus I-nya itu bergerak ke kiri. Nah, coba perhatikan lagi bahwa ketika si elektron bergerak ya, elektron bergerak berarti ada karena beda potensial atau adanya medan listrik. Jadi gaya yang menggerakkan elektron itu karena muatan elektron berinteraksi dengan medan listrik F yang dirasakan oleh elektron itu sama dengan minus E kali medan listrik E ya, muatan elektron kali medan listrik. Tapi perlu diingat juga bahwa karena elektron bergerak secara bebas gitu ya, pasti dalam tanda kutip bayangan kita, dan si elektron, coba bayangin si elektron bergerak ke kanan misalnya gitu ya. Jadi si elektron bergerak ke kanan, tetapi dia akan menemukan halangan, hambatan-hambatan dalam bentuk atom-atom yang berbentuk kristal. Jadi atom-atom pada kristal. Oleh sebab itu ada kemungkinan si elektron menumbuk misalnya atom ke sini, kemudian dia berpindah gitu ya, kemudian menumbuk lagi, berpindah, kemudian ke sini dan seterusnya. Jadi ada banyak probabilitas kemungkinan si elektron menumbuk misalnya ke sini, kemudian ke sini gitu. Tetapi karena
secara harfiah bisa dianggap walaupun misalnya dia menunduk tapi pada satu arah yang sama ya. Misalnya kemudian awalnya dia karena ada medan listrik maka dia dipercepat. Ketika dipercepat kemudian dia menumbuk, maka yang tadinya dia memiliki momentum karena tumbukan dia jadi berhenti karena bertumbukan dengan yang benda yang sangat besar, yaitu atom ya. Beratnya 1000 kali, anggaplah 1000 kali dibandingkan elektron, bahkan lebih, bisa jadi puluhan ribu kali dibandingkan elektron ya. Nah, karena dianggap atom itu benda yang sangat masif dibandingkan elektron, maka ketika si elektron menumbuk maka si elektron langsung diam, kemudian diakselerasi lagi karena ada medan listrik, kemudian dia menumbuk lagi, berhenti lagi, kemudian diakselerasi. Hasil akhirnya adalah ada kira-kira dalam bayangan kita aliran dari elektron itu akan mengalir dengan kecepatan yang dalam tanda kutip konstan ya, dalam artiannya dia ada kecepatan maksimalnya lah ya, dianggap seakan-akan dalam tanda kutip kita melihatnya secara keseluruhan ya, aliran elektron ini konstan. Kenapa? Karena medan listrik yang diberikan kepada medan listrik berinteraksi dengan elektron, tetapi si elektron juga ketika bergeraknya bertumbukan. Nah, bagaimana caranya model matematiknya? Coba kita perhatikan bahwa ini adalah gaya total yang bekerja pada elektron. Nah, ini adalah gaya total yang bekerja pada elektron. Kemudian ini adalah gaya yang terjadi karena medan listrik. Kemudian ini adalah gaya karena recoil, karena tumbukan, bukan recoil bang, karena tumbukan. Nah, gaya karena tumbukan itu secara harfiah adalah sebanding dengan perubahan momentum dibagi perubahan waktu. Jadi perubahan momentum dari satu tumbukan ke tumbukan yang lain. Jadi ketika si elektron ini bertumbukan, anggaplah ada T1, ini ada T2, ini ada T3, ini ada T4, T ke-5, T ke-6. Jadi satu tumbukan ke tumbukan lain dan yang memiliki rata-rata sebesar tau ya. Nah, perubahan momentum dari satu tumbukan ke tumbukan yang lain kira-kira itu sebesar tau. Itu akan menghasilkan gaya sebesar gaya tumbukan ya, sebesar delta P atau perubahan momentum dibagi perubahan waktu. Itu sebanding dengan minus mv. Ini adalah kecepatan elektron ya, jadi kecepatan drip disebutnya sebenarnya. Jadi seakan-akan si elektron memiliki kecepatan maksimalnya atau kecepatan yang dianggap konstan. Ini adalah waktu yang diperlukan dari satu tumbukan ke tumbukan, waktu rata-rata ya, satu tumbukan ke tumbukan yang lain. Nah, perlu diingat juga bahwa ketika si elektron itu menumbuk atom, di mana atom dianggap sebagai benda yang sangat besar dan si elektron benda yang sangat kecil, maka si elektron akan dalam artiannya bertumbukan dan berhenti. Artinya gaya yang terjadi pada saat tumbukan itu habis. Jadi artinya gaya dari medan listrik ketika bertumbukan itu akan sebanding dengan gaya tumbukan ya. Gaya dari medan listrik kemudian ketika bertumbukan, gaya hasil tumbukan atau perubahan momentum itu, hasil perubahan momentum terhadap waktunya itu akan berkebalikan. Jadi misalnya ini adalah karena medan listrik, tapi yang ini adalah karena perubahan momentum. Jadi dan besarnya sama. Jadi
gaya karena medan listrik dan gaya karena perubahan momentum, atau ini adalah F elektron karena medan listrik, ini adalah karena F karena collision atau tumbukan sebanding, sehingga kita bisa bilang bahwa ya minus E kali medan listrik dikurangi MP per delta per tau itu akan sama dengan 0. Maka kecepatan si elektron bergerak itu seakan-akan besarnya adalah minus E muatan elektron dikalikan ini adalah E besar adalah medan listrik, kemudian dikalikan tau dibagi massa. Massanya adalah massa elektron. Dan kita sebut V ini adalah kecepatan drip, yang dimana kecepatan drip ini berkebalikan dengan E. Jadi kalau E nya ke arah kiri, maka kecepatan dripnya ke arah kanan. Oke, sekarang kita akan belajar bagaimana kerapat arus pada gas elektron tersebut. Jadi anggaplah misalnya ada sebuah plat di mana dimensi di dalam plat tersebut ada sebanyak n buah elektron bebas. Jadi ini adalah sebanyak n buah elektron bebas di dalam plat tersebut. Kemudian plat tersebut memiliki dimensi A dan L. Maka ketika ada arus yang mengalir, ketika plat ini diberikan beda potensial, dan mengalir arus sebesar I, maka rapat arusnya itu sebanding dengan I dibagi A, arus dibagi penampang melintangnya, penampang yang tegak lurus dengan arus, I per A. Maka kita turunkan, hasilnya adalah rapat arus itu sebanding dengan minus jumlah elektron per satuan mol dikalikan muatan elektron dikalikan dengan kecepatan dripnya. Jadi kecepatan drip. Kemudian kita masukkan dengan hasil sebelumnya, di mana kecepatan drip sebanding dengan minus E kali medan listrik kali tau dibagi massa elektron, maka kita akan dapatkan bahwa rapat arus itu sebanding dengan jumlah muatan persatuan mol, kemudian muatan elektron dikuadratkan dikalikan tau dibagi massa dikalikan medan listrik. Dan berdasarkan hukum Ohm, jadi itu kita bisa maknai bahwa rapat arus itu sebanding dengan konduktivitas dikalikan medan listriknya. Dengan demikian konduktivitas itu, konduktivitas listriknya itu kita maknai sebagai, atau konduktivitas itu dipengaruhi oleh jumlah elektron dikalikan muatan elektron dikuadratkan dikalikan tau dibagi massa. Jadi sangat dipengaruhi oleh jumlah pembawa muatan atau elektron bebas di dalam benda padatnya, dan dipengaruhi oleh waktu tumbukan. Nah, sedangkan hambatan jenis atau resistivitas itu adalah kebalikan dari konduktivitas listrik, Jadi rho itu sebanding dengan 1 per sigma, yaitu massa dibagi jumlah pembawa muatan kali
muatan elektron dikuadratkan dikalikan dengan tau. Nah, ini adalah gambaran tentang kenapa si elektron dapat mengalir pada logam. Dasarnya adalah karena keberadaan elektron bebas N ini. Jadi si N ini lah yang menggambarkan bahwa si logam dapat menghantarkan listrik. Nah, bagaimana kalau N-nya makin kecil? Maka kalau N-nya makin kecil, maka pembawa muatannya sedikit, dengan demikian sedikit ya, konduktivitasnya juga mengecil. Atau dengan kata lain, hambatan jenisnya juga membesar. Nah, dengan demikian kalau misalnya kita melihat seperti itu, jika atom-atom itu memiliki valensi yang kecil atau memiliki valensi yang sudah terikat kuat di dalam solid gitu ya, misalnya ikatan-ikatannya adalah ikatan kovalen yang sangat kuat, maka dengan bisa dipahami juga bahwa dia akan memiliki konduktivitas yang rendah dan resistivitas tinggi. Contohnya adalah ikatan-ikatan kovalen itu adalah ikatan polimer gitu ya, kemudian juga atau ikatan-ikatan yang lain misalnya keramik gitu ya, atau ikatan garam gitu ya, dimana si elektron valensinya diikat kuat atau saling berikatan kuat antara atom dengan atom, sehingga elektron yang bebasnya sangat sedikit ya. Hasil akhirnya adalah konduktivitasnya makin menurun. Jadi model ini sangat bagus dalam arti untuk menjelaskan bahwa kenapa si metal bisa menghantarkan listrik. Jadi karena adanya pembawa muatan yang disebut dengan elektron bebas. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah apakah ada keterkaitan ya antara elektron bebas atau resistivitas atau konduktivitas dengan temperatur. Jadi secara umum waktu antar tumbukan itu adalah jarak antara satu tumbukan dengan tumbukan yang lain, jarak yang ditempuh ya, jarak rata-rata dari satu tumbukan ke tumbukan yang lain dibagi kecepatan ripnya. Atau kecepatan rata-rata antar elektron, kecepatan rata-rata elektron antara satu tumbukan dengan tumbukan yang lain. Walaupun ini tidak menggambarkan kecepatan rip ya. Kenapa? Karena bisa jadi tumbukannya tidak satu dimensi gitu, bisa jadi dua dimensi. Coba kita perhatikan lagi bahwa perhatikan bahwa adanya tingkatan energi manifold yang dicukupi ketika dia berperilaku sebagai elektron gas, maka keadaan yang terpenuhi itu secara esensi itu tidak bergantung pada T. Kenapa? Karena ketika dia ketika si elektron itu berada di valensinya, itu sebenarnya dia di bawah energi Fermi-nya gitu. Jadi ketika dia berada di valensi atau bergerak bebas, sebenarnya dia berada di bawah valensi. Berada di bawah energi Fermi-nya. Tetapi juga kita sudah pahami bahwa ketika si elektron yang berada dekat dengan energi Fermi-nya itu sangat dipengaruhi oleh temperatur. Kenapa? Karena energi vibrasi dari temperatur itu bisa memindahkan si elektron yang dekat dengan energi Fermi pindah ke atasnya gitu. Hanya sedikit sih sebenarnya, cuma secara probabilitas mungkin itu ada. Dengan demikian bisa
kita melihat bahwa beberapa elektron yang dekat dengan energi Fermi itu bisa dipengaruhi oleh temperatur, tapi secara keseluruhan tidak. Oke, kita lihat lagi materi sebelumnya bahwa kita tahu adanya dalam artiannya ini ya, ruang wave number atau ruang momentum. Pada fisika statistik sebenarnya dibahas tentang ruang momentum ini, di mana ruang momentumnya itu berbentuk seperti bola dan bagian permukaannya kita sebut dengan permukaan Fermi dengan besarnya adalah Kf. Nah, pada saat adanya medan listrik pada arah X misalnya gitu ya, maka bola Fermi itu akan bergeser karena adanya muatan yang berinteraksi dengan medan listrik tersebut ya. Jadi ini bola Fermi-nya akan bergeser seiring dengan adanya medan listrik. Nah, pergeseran ini kita sebut dengan perubahan momentum, yaitu H coret kali delta Kx itu sama dengan delta Px sama dengan M Vx itu sebanding dengan minus E kali medan listrik pada arah X dikalikan dengan tau. Maka ini perlu delta K itu perlu dikoreksi sama dengan delta Px dibagi H coret atau sama dengan MPX dibagi H coret itu sama dengan minus E kali medan listrik arah X dikalikan tau dibagi oleh H coret. Nah, dengan demikian pergeseran bola Fermi ini akan menciptakan aliran arus secara total. Jadi menciptakan aliran arusnya. Kenapa? Karena terjadi dalam tanda kutip pergeseran elektron ya, dalam arti dari titik stabilnya ya, dari titik stabil di bawah energi Fermi ke luar energi Fermi. Walaupun sebenarnya secara harfiah ya secara itu modelingnya ya. Jadi secara harfiahnya ya karena ada medan listrik. Maaf. Jadi karena ada medan listrik, ruang momentum atau permukaan Fermi-nya bergeser. Karena ruang Fermi-nya bergeser, maka yang tadinya si elektron berada di bawah energi Fermi itu akan berada di atas energi Fermi karena adanya momentum, perubahan momentum atau perubahan K. Itu modelnya. Nah, kemudian kita lihat probabilitas si elektron saling bertumbukan. Nah, probabilitas si elektron bertumbukan itu sebanding dengan total area dari tumbukan dibagi total area permukaan secara keseluruhannya. Nah, karena kita lihat misalnya bukan hanya bertumbukan pada satu titik dan anggaplah terhadap satu volume, maka kita lihat bahwa probabilitasnya itu sebanding dengan ini, jumlah atau NA itu adalah jumlah dari jumlah dari atom, kerapatan atom. NA itu adalah kerapatan atom. Itu adalah NA itu bentar. A itu adalah permukaan atom atau
Oh iya, berarti A itu adalah yang slab, permukaan secara keseluruhan, dikalikan delta X ketebalannya, ini adalah volume atau luas permukaan dari atomnya. Hasilnya probabilitas sebanding dengan densitas atom dikalikan delta X ketebalan dikalikan dengan luas permukaan dari masing-masing atom. Maka dengan demikian probabilitas itu sebanding dengan, coba kita perhatikan, berarti ini adalah delta X ya, probabilitas itu sebanding dengan delta X dibagi oleh jarak antar satu tumbukan dengan tumbukan, jarak rata-rata satu tumbukan dengan tumbukan, atau disebut dengan ini apa ya penyebutannya ya, kita sebut saja dengan alfa lah ya. Jadi anggaplah ini misalnya slab, ini adalah delta X, maka satu tumbukan dengan tumbukan yang lain itu adalah probabilitasnya, jadi alfa. Jadi alfa itu sebanding dengan 1/Na dikalikan PR kuadrat, dimana PR kuadrat ini adalah gambaran tentang volume dari atom, bukan volume, luas permukaan dari masing-masing volume. Nah, coba kita perhatikan bahwa jari-jari dari atom itu sebanding dengan R kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Jari-jari dari atom itu bisa didefinisikan sebagai X kuadrat ditambah Y kuadrat. Kemudian juga potensial rata-rata energi termal itu dapat digambarkan sebagai setengah Cx kuadrat sama dengan setengah Cy kuadrat sama dengan setengah Kt ya. Ini adalah energi termal ya. Nah, demikian coba perhatikan X sebanding dengan T, Y X kuadrat sebanding dengan T, Y kuadrat juga sebanding dengan T. Maka R kuadrat yang ini karena dia sebanding dengan X kuadrat dan Y kuadrat, maka R kuadrat itu akan sebanding dengan T. Oke, coba perhatikan juga. Nah, ini alfa itu berbanding terbalik dengan R kuadrat. Karena R kuadrat sebanding dengan T, maka alfanya berbanding terbalik dengan T ya. Nah, dengan demikian rho ini dapat diprediksi ya. Rho ini dapat diprediksi sebanding dengan temperatur ya. Dan ternyata hasilnya pada suhu tinggi rho itu ternyata memang berbanding lurus dengan temperatur. Artinya konduktivitas resistivitas berbanding lurus dengan temperatur. Kenapa? Dengan demikian alasannya adalah, jadi kalau misal temperaturnya makin tinggi, resistivitasnya makin tinggi juga. Artinya apa? Jadi ketika suhu semakin tinggi, si elektron bergerak bebas makin acak. Karena bergerak bebas makin acak, makin sulit si elektron digerakkan menuju satu arah tertentu. Jadi karena dia bergerak acak, ya seakan-akan makin nakal lah gitu ya. Nah, dengan demikian bisa kita lihat, bisa kita pahami bahwa rho itu sebanding dengan temperatur. Atau dengan kata lain juga, pada suhu semakin tinggi,
vibrasi dari atomnya juga makin besar, sehingga itu menyebabkan proses tumbukan semakin banyak. Karena proses tumbukan semakin banyak, maka itu seakan-akan menghambat gerakan dari si elektron bergerak ke arah sesuai dengan arah atau interaksi dari medan listrik ke elektron yang menyebabkan geraknya makin terhambat lah. Karena si vibrasi si atomnya juga makin besar. Atau ya tadi konsep bahwa si elektronnya makin seperti gas ideal, seperti gas ya, karena kalau dipanaskan dia akan semakin bergerak acak, dan gerakan acak tersebut mengganggu pergerakan dari si elektron. Jadi ada beberapa kemungkinan, tapi intinya adalah rho konduktivitas resistivitas listrik itu sebanding dengan temperatur. Nah, ada beberapa hal yang menarik berkaitan dengan model elektron bebas ini, yaitu tentang bagaimana cara menghitung keberadaan pembawa muatan elektron atau elektron bebas pada logam, ya, N ya. Nah, salah satu caranya adalah menggunakan eksperimen efek Hall, ya. Penemunya adalah E.H. Hall. Dia menjelaskan tentang jadi pengaruh medan magnet pada medan listrik. Ini sebenarnya lanjutan dari penelitiannya Franklin ya, tentang hubungan antara medan listrik dengan medan arus itu ya. Tapi intinya dia ingin menjelaskan tentang keberadaan atau menghitung sebenarnya secara kuantitatif pada akhirnya pembawa muatan gitu ya, berapa besar pembawa muatannya atau jumlah elektron bebas pada solid. Selain itu juga menentukan jenis-jenis pembawa muatannya, yang ternyata nanti ketika kita akan pelajari bukan hanya berkaitan dengan elektron, bahkan misalnya ada istilahnya Hall, ada eksiton, ada magnon, ada eksiton, ada beberapa hal yang lain, beberapa jenis yang lain yang kita sudah bahas kemarin. Oke. Yang menarik adalah dia mempublikasikannya dalam American Journal of Mathematics gitu ya. Kenapa? Karena kajian fisika awalnya adalah masuk ke dalam ranah matematik gitu. Walaupun pada akhirnya dia menjadi keilmuan sendiri ya. Jadi fenomena ini dia temukan pada tahun 1879. Dia masih S1 gitu ya. Yang namanya adalah Edwin Hall. Dia menemukan bahwa menemukan cara untuk menentukan konsentrasi elektron bebas untuk metal. Bahkan beberapa saat ini atau penelitian selanjutnya menunjukkan bagaimana cara menentukan konsentrasi elektron bebas pada semikonduktor dan membandingkannya dengan model elektron gas Fermi ya, model elektron gas Fermi. Jadi sebenarnya secara sederhananya gini. Jadi ada sebuah plat ya, ada sebuah plat di mana plat ini diberi arus atau diberi medan listrik dan terbentuk arus I ya, atau di sini aja. Jadi platnya diberi arus ya, plat diberi arus ke sini ya, kemudian diberi medan magnet. Sambil diberi arus diberi medan magnet, maka ketika diberi arus kita pikirnya aliran elektron, berarti bukan arus ya, aliran elektron, arusnya berkebalikan, berarti I nya ke arah sini karena aliran elektronnya ke sini. Yang menarik adalah ketika dia diberi beda potensial diberi medan magnet,
Gerakan si elektronnya tidak lagi bergerak lurus ke sini, tetapi dia akan berbelok. Kenapa? Menggunakan prinsip Lorentz ya. Prinsip Lorentz ya. Jadi si elektron akan bergerak menumpuk di bagian, anggaplah bagian yang sebelah kiri ya gitu ya. Sedangkan di bagian yang sebelah kanan, walaupun mungkin secara harfiah bergerak ke arah kiri, tapi pada akhirnya dia akan kembali lagi ke arah yang dituju gitu. Tapi intinya adalah anggaplah misalnya ini adalah aliran elektron, maka si elektron akan cenderung berkumpul di sebelah kiri di sini. Nah, di sini kosong. Anggaplah ada kecenderungannya dia adalah bermuatan positif ya, gitu. Anggaplah kosong. Maka di sini akan potensialnya itu akan negatif, di sini potensialnya akan positif. Nah, perbedaan potensial antara titik sebelah kiri dan sebelah kanan kita sebut sebagai tegangan Hall. Nah, yang menarik tegangan Hall-nya emang kecil, jadi biasanya milivolt, sangat kecil itu. Dan arus yang diberikan juga kira-kira sekitar 1-5 ampere, cukup besar untuk mengamati ini. Tapi kita punya alatnya sebenarnya. Oke. Nah, karena ada beda potensial itu kita analisis. Coba kita perhatikan. Jadi ini adalah gaya Lorentz yang menyebabkan si elektron menumpuk pada satu sisi saja. Kaidah tangan kanan, kita gunakan kaidah tangan kanan. Yang dimana gaya Lorentz-nya sebanding dengan Q kali V dikalikan dengan B. Ya. Ini sebenarnya Q kalikan dengan V cross B ya. B cross V. Intinya dia menumpuk di sebelah kiri ya. Gitu. Ya, si elektronnya akan menumpuk ke arah sebelah kiri. Jadi semakin banyak membawa muatan yang bergeser ke sebelah kiri. Ya. Dan dia akan menghasilkan medan listrik gitu ya, antara kutub kanan dan kutub kiri gitu. Dimana gaya yang dihasilkan dari masing-masing kutub itu kita sebut sebagai gaya Hall yang disebabkan karena gaya Lorentz sebenarnya ya. Jadi karena elektron menumpuk sebelah kiri, yang sebelah kanannya kosong, maka ada medan listrik antara di sini, arah sininya ya. Jadi ada ke sini. Ke sini. EH gitu ya. Jadi FE sama dengan E. Nah, titik kesetimbangannya ini kita sebut misalnya antara FB sama dengan FE, maka VB sama dengan QEH. Kita lanjutkan, kecepatan driftnya itu sebanding dengan medan listrik H dibagi medan magnet yang diberikan. Kemudian kita tulis ulang, rapat arus itu sebanding dengan NVV, maka N Q kali EH dibagi B. Kita sebut maka hubungan antara jadi ada perbandingan antara, kita definisikan ya, bahwa J sebanding dengan RH C1. Ya. Jadi intinya adalah kita definisikan hambatan Hall atau koefisien Hall RH, di mana adalah medan listrik yang terbentuk karena
penumpukan muatan di sebelah kiri tadi itu dibagi oleh rapat arus kali B. Nah, hasilnya adalah 1/Nq. Jadi sekarang kita tahu bahwa koefisien Hall itu sebanding dengan 1/Nq. Ya. Sekarang bagaimana cara untuk mencari RH? Caranya adalah kita tahu bahwa VH tegangan Hall itu sebanding dengan medan listrik Hall dikalikan jarak antara slab, lebarnya slab. Oke, dan I itu sebanding dengan A. I itu sebanding dengan rapat arus kali A, atau J kali W dikali ketebalannya, lebar kali ketebalan. Kemudian RH itu sama dengan EH per J, rapat arus kali medan magnet. Kemudian dimasukkan VH itu sama dengan EH itu sama dengan VH kali lebar dibagi lebar, sedangkan rapat arus adalah I dibagi ketebalan lebar kali ketebalan. Ya, hasilnya adalah VH. Oke. RH itu sama dengan VH kali ketebalan dibagi arus dikali arus kali medan magnet. Jadi ya, oke. Dan itu sebanding dengan 1/Nq. Q-nya adalah muatan elektron atau E, dan Q-nya itu kan Hall itu belum tahu karena waktu itu belum ada yang menjelaskan Q itu adalah muatan elektron, dan ternyata itu sebanding dengan E yang nanti dibuktikan oleh Millikan, ya, percobaan Millikan, ya. Dan karena percobaan Millikan itu Millikan dapat Nobel, ya. Kemudian juga yang menarik adalah hubungan antara VH, kan didapatnya adalah VH, ya. I itu konstan, B itu konstan, anggaplah ya arahnya. Nah, VH itu bisa saja potensialnya itu yang terbaca itu negatif. Kenapa? Nah, nanti kalau misalnya VH-nya tandanya negatif, berarti pembawa muatannya adalah elektron. VH-nya positif, berarti pembawa muatannya adalah Hall atau pembawa muatan positif. Dan itu menentukan jenis pembawa muatan dari solid gitu. Yang nanti ternyata bukan hanya elektron, bisa saja adalah Hall, bisa saja adalah eksiton dan yang lainnya. Oke. RH untuk masing-masing metal. N0-nya adalah 1, ya, anggaplah 1. Oh ya, N0 itu artinya ini adalah jumlah valensinya. Pada saat solid, natrium itu minus 2,5 kali 10 pangkat minus 11, ya, dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa pada natrium, kapur, Ag, dan Au pembawa muatannya adalah elektron. Sedangkan berilium dan zinc itu pembawa muatannya adalah Hall. Sedangkan aluminium negatif, ya, berarti ini adalah pembawa muatannya adalah elektron. Dan besar FEG value-nya, hasil modelnya itu adalah seperti, dan nilainya hampir sama dengan model yang ini. Walaupun ada perbedaan antara solid dengan liquid, ya, tapi intinya adalah dia sudah bisa menjelaskan tentang keberadaan bagaimana cara menghitung N, kemudian juga cara menghitung RH. Nah, intinya sih ada di N ini, yang walaupun sebenarnya efek Hall ini bisa juga membuktikan nilai besaran Q atau pembawa muatan elektronnya itu nilai konstanta E.
Nah, ini ada yang menarik untuk zinc dan beryllium. Nah, ini nanti kita bahas selanjutnya ya. Selain itu juga kita lihat bahwa kita lihat kontribusi energi energi kalor atau dari elektron itu sebanding dengan 1/3 konstanta elektron kapasitas panas elektron kali kecepatan kali mean pipette atau jarak rata-rata satu tumbukan dengan tumbukan yang lain. Kita tahu jarak antar satu tumbukan itu sebanding dengan V kali tau. Hasilnya adalah ini, besaran energi kalornya sebanding dengan 1/3 konstanta kapasitas panas elektron kali V kuadrat tau. Dengan demikian, selain itu juga bahwa elektron dapat mengabsorb energi termal dan ini berkontribusi terhadap kapasitas panas ketika energinya sangat mendekati energi Fermi. Sehingga secara esensial kita akan dapatkan kecepatan Fermi ya, di mana kecepatan ini kita dapat definisikan sebagai kecepatan Fermi. Pada diskusi pada pertemuan sebelumnya atau video pembelajaran sebelumnya, kita tahu bahwa kapasitas panas elektron itu sebanding dengan ini ya, sebanding dengan temperatur. Maka dapat kita jelaskan bahwa jumlah partikel ya yang di dekat energi Fermi itu sebanding dengan 3N per 2 kali energi Fermi itu ya. Atau kalau persatuan volumenya ini adalah sama, bedanya adalah cuma dibagi volume gitu ya. Jadi N nya ini menjadi jumlah partikel per satuan volume. Sehingga kalau misalnya kita definisikan ulang, maka kita akan dapatkan bahwa kapasitas panas elektron per satuan volume itu ini adalah V kuadrat per 2 K kuadrat kali N. N ini adalah pembawa muatan elektron ya, dikalikan temperatur dibagi energi Fermi ya. Nah, ini yang menarik bahwa konduktivitas termal persatuan volume ya, itu bisa diubah menjadi ini. Berarti K ini adalah konduktivitas termal persatuan volume ya, bukan energi termal ya, tapi konduktivitas termal. Kemudian dimasukkan lagi energi Fermi itu sebanding dengan setengah mv kuadrat, maka kita bisa koreksi bahwa kapasitas panas itu sebanding dengan V kuadrat kali K kuadrat N kalikan dengan N tau dibagi 3M, dan ternyata berbanding lurus dengan temperatur. Jadi sebelum model Drude, jadi Gustav Wiedemann dan Rudolf Franz, dia telah mempublikasikan makalah tentang bahwa rasio antara konduktivitas termal dan konduktivitas listrik, nanti di sini ada kajiannya, itu sebanding jadi konstan. Jadi konduktivitas termal dengan konduktivitas listrik itu sebanding. Nah, tetapi Lorentz, jadi Ludwig Lorentz, bukan Lorentz dalam artian model Lorentz ini ya, gaya Lorentz ya, tapi ini lebih ke model statistik. Ludwig Lorentz menggambarkan bahwa konduktivitas termal dibagi konduktivitas listrik kali temperatur itu sebanding dengan sebuah konstanta, yaitu kita sebut dengan bilangan Lorentz ya. Jadi konduktivitas termal dibagi konduktivitas listrik kali temperatur itu sebanding dengan konstanta Lorentz yang nilainya tetap ya.
Kalau ini kan hanya konstan saja, artinya ada keterkaitan antara konduktivitas thermal dengan konduktivitas listrik. Nah, dicarilah berapa konstanta bilangan Lorentz-nya, dan kira-kira sekitar bilangan Lorentz itu adalah 2,45 kali 10⁻⁻8. Nah, yang menarik adalah dia tidak bergantung pada pembawa muatan, tidak bergantung pada massa, bahkan tidak bergantung pada tau, waktu antar pembukaan. Dan hasil eksperimen menunjukkan bahwa bilangan Lorentz ini dia bahkan tidak dipengaruhi oleh temperatur. Ya, dapatkah kita melihat kenapa ini seperti ini? Nah, ini nanti kita akan bahas selanjutnya, atau justru ya silahkan cari sendiri kenapa bilangan Lorentz ini dia tidak bergantung pada ini. Jadi ini sifatnya dalam tanda kutip, jangan-jangan ini adalah bilangan alamiah, ya. Bilangan alamiah atau bilangan yang memang itu buat secara alamiah ada, seperti kecepatan cahaya, ya, seperti konstanta Boltzmann, seperti Max Planck, itu bilangan Max Planck dan seterusnya. Nah, apa bedanya? Drude sebenarnya sudah memodelkan bahwa L-nya itu sekitar kira-kira 1,12 kali 10⁻⁻8. Tetapi dia ada jadi sebenarnya di papernya sendiri di Drude, dia mengatakan bahwa kemungkinan harusnya adalah ada faktor 2, yang itu kemungkinan yang dalam tanda kutip ini ada kesalahan dalam penulisan atau dalam ini. Jadi dia melaporkan bahwa L-nya itu sekitar 2,24 kali 10⁻⁻8 dengan yang mirip dengan L dari bilangan Lorentz itu. Nah, ini menarik. Yang bilangan Lorentz itu 2,45, yang ini adalah 2,24. Nah, mungkin sebenarnya sih bisa jadi adalah karena Drude masih memodelkan elektron memiliki satu tingkatan elektron, jadi satu elektron satu tingkatan energi, ya itu. Sedangkan dalam tapi itu masih spekulasi. Tapi intinya adalah ini. Jadi model elektron bebas Fermi itu, elektron gas Fermi itu, atau dalam ini adalah model klasiknya, ya. Fermi itu jauh selanjutnya. Tapi intinya dalam model klasiknya itu prediktif sekali, ya, dan impresif. Jadi dalam artinya tidak mampu menjelaskan, dan walaupun ini dasarnya orang belum bisa membedakan mana ini elektron, mana ini inti atom, gitu. Bahkan jauh sebelum itu, jauh sebelum percobaan Rutherford, ya, untuk mengkoreksi model-model Thomson dan seterusnya. Tapi beberapa ada kelemahan dalam model elektron gas Fermi ini. Justru setelah kemunculan mekanika kuantum, gitu ya, model-model gas elektron Fermi ini terkoreksi, gitu ya. Jadi misalnya aproksimasi keberadaan elektron bebas, gitu. Jadi ion hanya hanya bertumbukan dengan ion dan hanya sebagai pusat hamburan saja. Tidak ada efek antara hamburan elektron atau tumbukan antara elektron dengan ionnya. Kemudian juga tidak ada interaksi antara elektron dengan elektron. Kemudian juga satu tumbukan elektron dengan ion, kemudian dia berjalan, dan tumbukan lain tidak ada pengaruhnya, gitu. Jadi sebelum tumbukan dan setelah tumbukan tidak saling berpengaruh, ya. Oke. Walaupun sebenarnya juga ada beberapa pertanyaan yang belum selesai, misalnya bagaimana cara menentukan jumlah elektron konduksi pada metal, gitu ya.
Dan kita masih misalnya mengapa kita masih menyebut elektron valensi itu sebagai elektron bebas ya. Kemudian juga bagaimana kalau misalnya elektron valensinya lebih dari satu gitu, dan seterusnya. Jadi misalnya kenapa pada elemen yang sama itu ada yang metal, ada yang non metal. Misalnya berlian itu bisa grafit yang dianggap metal, sedangkan berlian sendiri ya. Atom karbon itu kan bisa membentuk alotrop berlian, kemudian grafit misalnya, kemudian karbon nanodot, kemudian juga karbon nanotub dan seterusnya. Dia adalah alotrop yang sama, tetapi ada yang metal, ada yang non metal. Bahkan dalam karbon nanotub itu beda orientasi kisi, beda hasil sifat metalnya gitu. Oleh sebab itu kajian ini menarik untuk kita kembangkan. Oke, sekian, terima kasih kuliah kita hari ini. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.